Mendengar sesuatu gak? Mendengar gak? Kayaknya ada sesuatu di sini, guys. Hai Sobat Investigasi, malam ini bersama saya Rapusya, Historical Investigator. Kali ini saya akan menelusuri tempat kejadian kecelakaan kereta maut yang terjadi di Lembah Anai, Padang Panjang. Sejarah mencatatnya sebagai kecelakaan kereta terparah, dan warga lokal tahu kalau jasad itu tak benar-benar pergi dari lembah ini. Ini adalah monumen kelam dari jeritan para jiwa yang dilupakan zaman. Kalau kalian melintas di Lembah Anai dan mendengar dentang besi di tengah malam, jangan pernah menoleh. Dan itulah alasan kenapa area ini selalu berbau besi berkarat dan daging terbakar saat tengah malam. Hai Sobat Investigasi, hari ini kita sudah berada di tempat bersejarah yang ada di Kota Padang Panjang. Kali ini saya akan menelusuri tempat yang sangat-sangat menyimpan banyak tragedi. Dan kejadian ini bermula di tahun 19. Ada 200 jiwa melayang dan ratusan orang lainnya tidak ditemukan dan hangus terbakar dalam gerbong. 25 Desember 1944, saat dunia sibuk dengan Perang Dunia II. Di sini, di tempat kita berdiri, terjadi tragedi berdarah. Kereta api yang menuju Solo pada saat itu hancur dan mengalami kecelakaan dengan kondisi yang sangat tragis. Remblong dan terbakar semua gerbong, dan beberapa penumpang tidak bisa terselamatkan. Mereka terjatuh ke dalam jurang ini. Makanya ini dinamakan Rusuk Tabanan, atau banyak tulang-tulang yang tidak ditemukan di dalam sungai yang terjadi di Lembah Anai. Menurut buku arsip literasi, suhu pada kejadian itu turun hingga 3 derajat. Dan penumpang yang membawa rempah beserta pekerja rumusa jatuh ke dalam sungai ini. Saksi bisu jembatan beserta sungai yang melihat tragedi berdarah, sehingga itu namanya kereta maut. Padahal banyak yang di sini untuk melihat berbagai penampakan. Padahal sebenarnya yang paling penting itu bukan penampakannya, tapi bagaimana orang melupakan momen bersejarah di tragedi yang harusnya kita ingat. Karena ini walaupun terjadi puluhan tahun yang lalu, ini merupakan bagian dari cerita Kota Padang Panjang yang harus kita pahami. Bagaimana derita para korban, kisah kenapa itu bisa terjadi, dan hal-hal yang lain. Tapi kita mau melihat bagaimana kondisi jembatan tragedi kecelakaan kereta api Padang Panjang saat malam hari. Karena kita mau melihat investigasi ini secara real, bekas dari kereta kecelakaan pada tahun 1944. Kondisinya masih sangat bagus, walaupun catnya sudah dalam keadaan yang sudah rusak, tapi ini terlihat menyeramkan sih. Cuma kalau saya lagi di sini, ya sedikit merinding ya. Wah. Banyak orang yang datang ke sini sebenarnya mau melihat penampakan. Sebenarnya bukan penampakannya sih, tapi ini lebih ke rasa penasaran orang-orang mau melihat sesuatu yang berbeda gitu. Kita benar-benar pengen lihat sebenarnya kondisi yang ditinggalkan itu seperti apa dan apakah seserem itu. Tapi dari tadi paling kita cuma mendengar kayak suara-suara merinding-merinding. Ya sepertinya wajar sih karena tempat ini memang aura mistisnya kuat. Tapi tenang aja guys, kita di sini nggak berniat untuk uji nyali atau melakukan hal-hal di luar nalar. Nah, ini penampakan sungai tempat kejadian tragedi kecelakaan maut yang terjadi di Lembah Anai.
Dan coba lihat guys, sobat investigasi, ini adalah penampakan sungai tempat jatuhnya kereta yang membawa penumpang Romusa dan rempah pada saat itu di tahun 1944. Sungai ini adalah saksi bisu yang melihat para korban jatuh. Sebanyak 200 jiwa melayang dan ratusan lainnya luka-luka di dalam sungai ini. Kamu dengar sesuatu gak? Mendengar gak? Kisah emang serem sih, kayak berasa banget gitu horor ini. Pilih tadi jujur guys, ini nggak bohong ya sobat investigasi, kita benar-benar merinding di sini dan kayak benar-benar merasakan kalau para korban benar-benar hadir bersama kita pada malam ini. Kayaknya udahan deh hasil investigasi kita hari ini. Penelusuran berikutnya jangan lupa di video berikutnya. Yuk cabut. Sejarah nggak cuma berbisik, tapi dia lagi berteriak di depan mata